Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya mohon maaf teman-teman karena saya telat memberikan materi pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas materi yang penting, yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai paradigma tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, tapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sistem nilai etika bangsa kita. Dan langsung saja masuk ke pembahasan kita, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika. Paradigma adalah cara pandang yang dilakukan oleh setiap individu terhadap apa yang ada di lingkungan sosial dan diri sendiri seorang. Paradigma akan mempengaruhi pola pikir, tingkah laku, dan sikap. Hal ini akan membuat sebuah konsep yang terbentuk dan dipercayai oleh seorang. Paradigma memiliki 3 jenis, yaitu fakta sosial yang memandang fakta sosial sebagai realitas yang ada di luar individu. Kemudian paradigma definisi sosial, realitas sosial dianggap subjektif, di mana individu berperan sebagai aktor yang menciptakan makna dari interaksi sosial. Kemudian paradigma perilaku sosial yang fokus pada hubungan antar individu dan lingkungan sekitar. Pancasila sebagai paradigma pembangun di Indonesia berfungsi sebagai kerangka acuan yang mencakup berbagai bidang dengan tujuan mencapai kemajuan yang seimbang dan adil. Berikut adalah penjabaran mengenai penerapan Pancasila dalam beberapa sektor utama. Yang pertama, politik, yaitu demokrasi. Pancasila menekan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengembangan keputusan, menjadikan partisipasi masyarakat sebagai inti dari sistem politik. Kemudian kepemimpinan memprioritaskan moral, etika sebagai dasar kepemimpinan, memastikan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kedua, ekonomi, mengutamakan keadilan sosial dengan menolak praktek monopoli dan mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Prinsip gotong royong mendorong kolaborasi dan solidaritas dalam membangun ekonomi sehingga semua lapis masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Yang ketiga, sosial dan budaya, pelestarikan budaya lokal, menghargai dan melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari identitas nasional dengan semangat persatuan. Dan solidaritas sosial memperkuat hubungan antar individu melalui nilai-nilai kekeluargaan, menciptakan masyarakat yang saling mendukung. Keempat, hukum, menegakkan hukum yang berlandas pada keadilan, memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Kemudian menegakkan hukum tanpa diskriminasi, menciptakan sistem hukum yang adil, tidak memihak pada manapun, dan melindungi hak asasi manusia. Dan yang kelima, kehidupan antar umat beragama, kerukunan beragama, mendorong toleransi antar umat beragama sebagai manifestasi dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan penghormatan kebebasan beragama menjamin hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan tanpa tekanan. Dan yang keenam, IKTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan teknologi berbasis nilai kemanusiaan, memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengabaikan nilai-nilai moral dan etika Pancasila. IPTEK untuk kemajuan bangsa, menggunakan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa melanggar kemanusiaan. Pancasila sebagai paradigma reformasi.
Reformasi pada tahun 1998 menandai perubahan signifikan dalam sejarah politik Indonesia yang berupaya mengakhiri rezim Orde Baru yang otoriter. Dalam konteks ini, Pancasila kembali diakui sebagai fondasi moral dan ideologis untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan adil. Pancasila sebagai dasar untuk yang pertama memperbaiki sistem politik yang biokrasi. Pancasila menjadi landasan yang berombak sistem politik yang korup dan tidak transparan. Reformasi bertujuan untuk mengembalikan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat, kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dengan menekan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Ya, mendorong upaya pemberantasan korupsi di semua tingkatan pemerintah, mencakup pembentukan lembaga-lembaga independen untuk memantau dan menegakkan hukum. Kemudian selanjutnya, menumbuhkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Ya, salah satu prinsip Pancasila yaitu keadilan sosial yang menjadikan fokus utama dalam reformasi. Pemerintahan berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan program bantuan sosial. Kemudian yang selanjutnya, menjamin kebebasan berpendapat. Reformasi membawa peningkatan dalam kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Pancasila mendukung kebebasan ini dengan tetap memperhatikan batasan moral sehingga masyarakat dapat menyuarakan pendapat tanpa melanggar norma-norma etika. Upaya mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila. Reformasi berfungsi upaya untuk mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam kehidupan bernegara. Hal ini dilakukan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik, yaitu mendorong dialog antar budaya dan antar negara untuk menjadi kerukunan. Kemudian mengedepankan pendidikan nilai Pancasila di semua jenjang pendidikan sebagai bagian dari pengembangan karakter bangsa. Dan Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus, yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus yang berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan lingkungan yang akademik, inklusif, dan berintegritas. Kampus dianggap sebagai miniatur masyarakat yang majemuk di mana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut adalah penjabaran implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus, yaitu yang pertama, kehidupan akademik. Mahasiswa didorong untuk meningkatkan semangat belajar yang berlandas pada nilai kerja dan kejujuran. Mencakup nilai disiplin dalam belajar, menghargai proses pendidikan. Kemudian yang selanjutnya, pengembangan iptek. Pancasila mengajak mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kebaikan bersama dengan mengutamakan etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap inovasi. Kemudian yang kedua, kehidupan organisasi, bermusyawarah dalam pengambilan keputusan dalam organisasi mahasiswa. Prinsip permusyawarah untuk mufakat diutamakan. Hal ini menciptakan sesuatu demokratis dan menghargai pendapat semua anggota. Dan selanjutnya, pembentukan karakter Pancasila berperan dalam pembentukan karakter mahasiswa yang cinta tanah air dan menjadikan pemimpin masa depan yang bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga, kehidupan sosial. Nilai toleransi mahasiswa diajarkan untuk menanamkan nilai toleransi dan kerukunan antar sesama. Terlepas dari perbedaan agama, suku, budaya, itu penting untuk menciptakan keharmonis di lingkungan kampus. Kemudian kerukunan antar mahasiswa, membangun hubungan sosial yang positif antar mahasiswa dari latar belakang yang berbeda. Ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kesimpulannya, Pancasila adalah paradigma yang dinamis dan relevan untuk membimbing
berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan, informasi yang bermakna, dan berkehidupan kampus yang harmonis. Sebagai generasi penerus, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas mereka. Reformasi 1998 menegaskan kembali pentingnya Pancasila dan sistem pemerintahan dan kehidupan sosial, mendorong pemerintahan yang bersih, keadilan sosial, dan pemerataan pembangunan di kampus. Pancasila menjadi paduan bagi mahasiswa untuk mengembangkan karakter dan cinta tanah air dan berintegritas serta menghargai musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, di tengah tantangan globalisasi, mahasiswa perlu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, mahasiswa tidak hanya menjadi individu berpendidikan tinggi, tapi juga agen perubahan yang menjaga persatuan bangsa. Dengan demikian, Pancasila akan terus menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.